Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bahasa Jawa kelas 3, nyeritakake wos lan nulis teks pengalaman. Jadi menceritakan isi dan menulis teks pengalaman. Kita pada bagian yang pertama terlebih dahulu, nyeritakake wos pengalaman, yaitu menceritakan isi pengalaman. Nyeritakake pengalaman iku perlu ngeling-eling lan milih salah sijine pengalaman. Jadi menceritakan pengalaman itu perlu mengingat-ingat dan memilih salah satu pengalaman. Mungkin yang dipilih adalah pengalaman yang berkesan begitu ya, atau memilih pengalaman yang mana yang hendak diceritakan. Banjur itu kemudian ya, banjur diandharake ana ing ukara kang urut. Nah, kemudian dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang runtut, yang urut. Lumrahe wong kang ngrungokake cerita iku seneng yen diceritani cerita kang lucu, aneh, utawa nengsemaké ati. Nah, ini lumrahe itu sewajarnya ya, atau bisa juga dikatakan biasanya orang yang mendengar cerita itu, orang yang mendengarkan cerita itu akan suka, akan seneng jika diberikan cerita yang lucu, yang aneh, atau cerita yang menggembirakan hati. Mula iku, oleh karena itu, wong kang cerita anggone nyeritakake pengalamane bisa narik kawigaten lan nengsemake ati. Oleh karena itu, orang yang bercerita itu ketika dia bercerita, menceritakan pengalamannya itu harus bisa menarik perhatian ya, bisa menarik perhatian sehingga orang yang mendengarkan itu bisa menyimak dari awal sampai akhir. Kajaba iku selain itu kudu anggatekake tata kramane basa. Ya, selain itu orang yang menceritakan pengalaman itu harus memperhatikan tata bahasanya. Pengalaman iku adate diceritakake nganggo tembung pilihan lan ukara kang bisa narik kawigaten. Nah, pengalaman itu ya, cerita pengalaman itu biasanya atau adate ya seharusnya diceritakan menggunakan tembung pilihan dengan kata-kata pilihan lan ukara kang bisa narik kawigaten. Tembung itu kata, ukara itu kalimat ya. Diceritakan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang bisa menarik perhatian. Kajaba saka iku, selain daripada itu, pengalaman kudu bisa diceritake kanthi urut lan cetha. Selain itu, pengalaman harus bisa diceritakan dengan urut, dengan runtut dan jelas. Cetha itu jelas. Ancase wong liya kang ngrungokake bisa melu mbayangake kedadean kang wis kelakon ana ing cerita mau, sehingga orang lain yang mendengarkan atau menyimak cerita itu seolah-olah bisa ikut membayangkan, ikut merasakan kejadian yang sudah dialami dalam cerita tersebut. Nyeritakake pengalaman kudu nduweni unsur-unsur kaya ing ngisor iki. Jadi menceritakan pengalaman itu memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini. Jadi unsur-unsur pengalaman ada yang pertama, pengalaman apa kang diceritake ya, pengalaman apa yang diceritakan. B, waktu kedadeane pengalaman iku, kapan waktu kejadiannya. C, papan panggonan kedadean pengalaman iku ya, di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut, peristiwa pengalaman itu ya. D, wong-wong kang melu andil ana ing pengalaman, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam cerita pengalaman tersebut. Kemudian yang kelima, sebab-sebab pengalaman itu kedadean ya, itu sebab-sebab ya, atau latar belakang. Kemudian yang F, kepriye pengalaman itu kedadean ya, bagaimana jalannya cerita pengalaman tersebut. Nah, ini ya, ini ada 6 ini, ada 6
unsur-unsur cerita pengalaman. Oke, saiki lanjut halaman berikutnya ya. Supaya bisa nyeritakake wos teks pengalaman kanthi becik kudu bisa mangsuli pitakonan 5W lan 1H. Nah, agar bisa menceritakan isi pengalaman dengan baik, dengan bagus ya, harus bisa menjawab 5 pertanyaan dan menjawab pertanyaan 5W 1H, menjawab pertanyaan 5W dan 1H, unsur 5W 1H. Yaitu ini dari bahasa Inggris ya. 5W nya itu adalah what, who, when, where, dan why. Kemudian 1H nya adalah how ya. Yang what itu apa kang dirembuk sakjroning wacan, apa yang dibahas di dalam bacaan itu, di dalam cerita pengalaman itu. Who atau who itu siapa, sopo sing duwe utawa ngalami pengalaman, siapa saja yang mengalami peristiwa tersebut ya, atau siapa yang memiliki pengalaman tersebut, siapa pemilik pengalaman itu. When, kapan pengalaman kedadian, kapan pengalaman tersebut terjadi, peristiwa itu terjadi kapan. Where, ono ing ngendi pengalaman kedadian, where itu di mana. Why, kena ngopo atau mengapa pengalaman itu bisa terjadi, apa latar belakangnya, apa sebabnya sehingga bisa terjadi peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir how, yaitu bagaimana piye pengalamane lumaku, bagaimana cerita tersebut terjadi ya, bagaimana pengalaman itu lumaku, bagaimana pengalaman tersebut berjalan ya. Itu yang bagian nyeritake isi pengalaman, menceritakan isi pengalaman ya. Kemudian pada bagian berikutnya adalah nulis cerita pengalaman ya. Ini hampir sama ya, menulis cerita pengalaman itu juga harus memuat unsur-unsur 5W 1H itu ya. Kita langsung saja ya ke yang ini ya, langsung pada contohnya ya. Jadi ada sebuah contoh bagaimana proses menulis cerita pengalaman. Yang pertama adalah pengalaman opo, ini unsur what ya, unsur apa, what. W yang pertama, pengalaman opo sing neng semake hatimu, yang menarik hatimu, yang menggembirakan hatimu, yaitu jadi juara siji lomba cerdas cermat ya. Kapan? Nalika mengingati hari pendidikan, ketika memperingati hari pendidikan nasional. Ono ing ngendi kedadiane, di mana peristiwa tersebut terjadi, di balai kota. Kemudian sapa wae sing ana ning kono, para peserta saka sekolahan sak kota. Nah, pesertanya adalah sekolah-sekolah di dalam kota tersebut. Kemudian yang terlibat selain itu adalah kepala sekolah dan guru, tentunya adalah guru pembimbing ya. Jadi itu unsur-unsur 5W 1H-nya ya. Kemudian ini unsur yang terakhir yaitu kepriye kedadiane, bagaimana peristiwa itu berlangsung ya. Sekolah milih bocah telu makili sekolah melu lomba cerdas cermat. Aku kalebu kang kepilih, saya termasuk yang terpilih. Pesertane sekolahan sak kota, pesertanya adalah sekolah-sekolah satu kota. Nalika lomba aku deg-degan ya, ketika lomba itu berlangsung saya selalu dada ini berdegup kencang ya, karena ya deg-degan ya, berdegup kencang. Kemudian aku sak konco kasil dadi juara siji. Nah, saya dan teman-teman berhasil meraih juara 1. Nah, ini unsur-unsur dalam cerita yang hendak diceritakan. Kemudian ini cengkorongan itu adalah kerangka cerita. Juara siji lomba cerdas cermat. Siji mengeti hari pendidikan, pemerintah daerah gelar lomba cerdas cermat antar sekolah. Kemudian aku, Roni, Desi kapilih makili sekolah melu lomba cerdas cermat kasebut. Saya, Desi dan Roni terpilih mewakili sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat tersebut. Nalika lomba aku deg-degan amarga pesertane akeh saka kelas 3 tekan kelas 5. Ketika lomba berlangsung,
hati saya ini atau dada saya ini berdegup kencang ya, berdebar-debar, karena pesertanya banyak yang dari kelas 3 sampai kelas 5. Pesertanya kabeh pinter-pinter, dadine lomba gayeng banget ya. Semua peserta itu merupakan anak-anak yang pilihan ya, yang pandai-pandai, sehingga lombanya itu terasa menyenangkan. Kemudian yang terakhir, kerangka yang terakhir adalah atiku bungah banget amarga aku sak konco kasil dari juara siji lomba cerdas cermat. Saya sangat bahagia, sangat gembira, hati saya senang sekali karena saya dan teman-teman berhasil menjadi juara 1 lomba cerdas cermat. Nah, dari kerangka ini, saka cengkorongan cerita iki, dari 5 kerangka cerita ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah teks pengalaman yang utuh. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Pelajaran nyeritake wos lan nulis cerita teks pengalaman, menceritakan isi pengalaman dan menulis cerita pengalaman. Mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih untuk menceritakan dan menulis teks pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.